Ya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Gil Komputer Channel. Oh iya teman-teman, jadi kali ini saya akan membawakan 7 tips memilih kamera untuk memulai YouTube, bisa ngevlog, apapun itu konteksnya yang berhubungan sama vlog ataupun memulai channel YouTube. Jadi tips yang pertama adalah kamera yang kalian pilih harus memiliki kualitas gambar yang baik, dalam artian memiliki kualitas gambar perekaman yang baik. Artinya kalau milih kamera vlog atau kamera untuk memulai YouTube, itu carilah kamera yang punya resolusi perekaman itu yang sudah minimal Full HD. Syukur-syukur Full HD nya sudah memiliki fps 60, tapi kalau enggak 30 fps pun sudah cukup. Syukur-syukur lagi bisa punya resolusi perekaman sampai 4K dan bisa 60 fps. Kenapa fps penting? Ya yang pasti buat misalkan kalian mau bikin slow motion, jadi akan lebih smooth untuk ininya, untuk proses editingnya akan lebih mudah dan hasilnya pun akan lebih halus pada saat proses post produksi untuk menghasilkan gambar yang lebih halus. Jadi itu tips yang pertama adalah pilihlah kamera yang memiliki resolusi yang baik, bisa Full HD, syukur-syukur bisa 4K. Oke? Lantas tips yang kedua adalah pilihlah kamera yang memiliki stabilisasi image stabilization, yang punya stabilisasi gambar. Jadi stabilisasi gambar di sini sangat penting karena misalkan kalian vloggingnya sering di outdoor ya, misalkan sering mobile atau di outdoor, itu kan pasti butuh pergerakan yang cukup banyak ya. Jadi kalau kamera kalian nggak dibekali image stabilization, itu pasti hasilnya akan shaky. Jadi kalau ditonton di YouTube ataupun di handphone kalian, pasti hasilnya akan goyang-goyang, jadi nggak enak ditonton karena memang hasilnya shaky. Jadi pilihlah kamera yang memiliki image stabilization. Bisa kayak misalkan yang saya pakai sekarang ini, itu pakai digital IS. Ada yang kamera sudah dibekali sama IBIS, in body image stabilization. Jadi ada yang ada yang pakai gyro untuk beberapa kamera action, itu ada gyro, ada hyper smooth, banyak istilahnya yang fungsinya sebenarnya untuk menstabilisasi gambar yang dihasilkan pada saat kalian melakukan perekaman video. Oke, itu tadi tips yang kedua. Lantas tips yang ketiga adalah portabilitas. Portabilitas di sini diperlukan karena pada saat kalian misalkan butuh hunting atau misalkan hunting video, atau misalkan kalian ngevlog di area keramaian, kalian butuh kamera-kamera yang istilahnya yang portable, which is yang bisa dimasukin tas, bisa dimasukin saku, ataupun bisa ditenteng-tenteng kemanapun, ya nggak berat. Jadi kalau misalkan konteksnya misalkan kalian mau melakukan proses vlogging ataupun perekaman dalam ruangan seperti ini kayak kamera DSLR, menurut saya nggak ada masalah. Yang saya pakai sekarang ini kamera Canon 750D, secara body besar, tapi kalau misalkan kalian melakukan proses perekamannya di ruangan seperti ini, seperti saya yang diam duduk, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ini dibawa keluar, misalkan sambil jalan gitu, sambil ngevlog, kan pasti pasti distract ya, maksudnya distract orang-orang yang lewat, pasti akan liatin bahwa wah ini orang gila gitu kan, maksudnya dan juga pasti megangnya juga berat. Kalau misalkan kalian pegangnya lama-lama juga pegel tangan kalian. Oke? Jadi carilah yang punya portabilitas yang tinggi. Yang paling cocok adalah bisa handphone ataupun kamera action, itu sangat cocok yang punya nilai portabilitas yang tinggi. Tergantung ini ya, situasi dan kondisinya. Kalau misalkan situasinya di keramaian, situasinya mobile, ya itu cocok. Tapi kalau misalkan duduk seperti ini di dalam ruangan, nggak ada masalah, pakai kamera SLR pun nggak ada masalah. Oke, yang keempat adalah tips yang keempat, carilah kamera yang mendukung input mikrofon ya, jadi yang ada mic inputnya. Kenapa mic input penting? Pasti kalau misalkan ngerekam kayak gini ya, terutama pada saat kalian melakukan perekaman di luar yang notabene yang crowded, ramai banget lingkungan sekitarnya. Jadi dengan adanya mic input, kayak misalkan sekarang saya pakai Boya yang sudah ada dead cat-nya, jadi bisa memfiltrasi
suara-suara yang dari luar yang biar gak masuk ke dalam istilahnya mic. Jadi mic yang saya pakai ini bisa fokus ke suara saya saja, jadi suara yang kanan kiri ataupun belakangnya nggak terekam atau nggak ke record ya. Walaupun ke record pun itu nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu nggak terlalu merusak suara intinya gitu loh, maksudnya yang suara saya pada saat ini saya ngevlog. Oke, kenapa mikrofon input itu penting? Jadi untuk meningkatkan kualitas suara yang dihasilkan dari video yang kalian rekam. Jadi carilah yang support mic input. Mic input bisa jadi kalau misalnya medianya SLR pun, ya misalkan ini yang saya pakai support mic input. Action cam pun banyak action cam pun yang sudah support mic input. Lantas kayak misalkan handphone, SLR, mirrorless, kayak misalkan yang saya punya point of shoot camera kayak gitu G7X Mark II itu belum support, tapi suaranya pun sudah jelas, tapi nggak sebagus pada saat kamera yang sudah memiliki mic input. Atau lagi pada saat misalkan saya ngerekam di outdoor, itu suaranya pasti akan banyak distract dari suara-suara luar. Oke. Lantas yang kelima adalah tips yang kelima, layar LCD. Jadi layar LCD di sini fokusnya nyarilah kamera vlog yang punya LCD flip, which is yang kalian bisa ngelihat muka kalian sendiri. Jadi untuk framing lebih gampang. Jadi yang kalian record itu muka kalian sudah masuk frame, atau misalkan kalian mau ngerekam sesuatu yang kalian mau istilahnya in frame nggak gitu. Misalkan rame-rame ngevlog, kalau nggak bisa ngelihat LCD-nya kan untuk ngatur frame-nya kan akan susah. Jadi carilah kamera yang sudah support LCD flip screen, bisa yang ke atas yang flip kayak misalkan EOS M3, EOS M6, itu yang support flip screen, atau yang articulating screen kayak misalkan kamera-kamera SLR yang Canon itu biasanya sudah support articulating screen. Jadi kayak misalkan screen-nya bisa dilipat ke samping, jadi bisa diputar-putar. Jadi untuk framing jauh lebih gampang. Kayak misalkan saya sekarang record sendiri, saya bisa melihat muka saya sudah in frame nggak. Jadi akan mempermudah, ataupun misalkan untuk ngatur fokusnya ini sudah fokus ke muka saya atau justru malah fokus ke tempat lain. Jadi lebih gampang ngatur frame-nya untuk framingnya, ataupun untuk melihat fokusnya kemana. Jadi kenapa kalian butuh yang istilahnya kamera vlog yang sudah support sama flip screen, layar LCD-nya atau layar LCD yang flip screen. Kalau misalkan konteksnya action cam, itu beberapa action cam kayak DJI Osmo Action itu support, dia sudah layarnya sudah di depannya sudah ada LCD double screen-nya, yang di front screen-nya sudah ada. Jadi kalian juga bisa fokus ngelihat istilahnya muka kalian dari depan kamera vlognya pun juga kelihatan. Kalau handphone juga gunakan kamera depan juga bisa, walaupun hasilnya biasanya nggak terlalu bagus daripada di compare sama kamera belakang, tapi setidaknya kalau untuk nge-vlog untuk kamera depan akan mempermudah dalam proses framing. Tapi ada beberapa kamera yang nggak support sama articulating screen atau flip screen, jadi nggak rekomend. Jadi yang di sini tipsnya cari yang support flip screen ataupun articulating screen, atau yang di depannya ada front screen-nya. Yang keenam adalah performa saat low light. Jadi performa saat low light ini dibutuhkan pada saat kalian recording di luar, yang notabene yang di tempat gelap-gelap kalian butuh kamera yang support low light yang bagus gitu. Jadi hanya beberapa kamera yang memang support di low light bagus. Kayak misalkan konteksnya saat ini pakai saya SLR Canon ini nggak bagus di low light, tapi bisa diatasi pakai lighting tambahan, extra lighting, ataupun kalian bisa beli lighting eksternal yang sifatnya bisa mendukung meningkatkan pencahayaan dari kamera kalian gitu. Jadi kalau misalkan kameranya nggak bagus di low light, kalian bisa kali pakai eksternal lighting, bisa yang portable ataupun yang kayak seperti yang saya pakai ini, yang karena di ruangan jadi saya pakai lighting yang sifatnya pakai yang tripod lighting gitu. Dan untuk mengatasi yang kendala di low light yang nggak bagus ya, jadi sekarang jadi lebih bagus gitu loh. Tapi syukur-syukur kalian bisa dapetin yang kamera yang bagus di low light.
rekomendasinya adalah kamera Sony. Kamera Sony terkenal di low light. Oke, itu tadi yang keenam. Lantas yang ketujuh adalah konektivitas. Jadi yang ketujuh adalah konektivitas. Kenapa diperlukan adalah pada saat kamera kalian memiliki konektivitas WiFi, itu akan mempermudah kalian melakukan pairing dengan misalkan di handphone. Misalkan habis kayak sekarang record, kalian mau langsung upload atau edit di handphone, kalian bisa langsung transfer lewat WiFi, langsung tinggal edit, langsung upload. Jadi konektivitas penting sekali, jadi pertimbangan memilih kamera vlog atau untuk memulai YouTube. Oke, tadi itu 7 kriteria kamera vlog atau untuk memulai YouTube yang terbaik. Kalau dirasa bermanfaat kalian bisa like, kalau nggak suka tinggal dislike. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Saya Kurnia Hasan di Glue Komentar Channel. Sampai jumpa.